على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada yang terhormat para orang tua, para guru, para hadirin jamaah majelis ta'lim yang majelis ta'lim Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus akhina fillah Ustaz Syukran bin Al-Kiai Muhammad Syarbini yang telah membuka pengajian kita ini ya dengan selawat dan doa. Semoga majelis kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari sini ya manusia yang bermanfaat berkat ilmunya Allah, ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, kita akan terus lanjutkan kajian hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang terkumpul dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya atau susunan Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar, di mana hadis yang masih kita bahas adalah hadis yang ke-28 ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Hadis yang isinya digambarkan Rasulullah SAW pernah suatu hari ya memberikan wejangan ya ceramah agama yang berisi peringatan dan pelajaran yang berharga. Saking dalamnya ya peringatan tersebut sampai mengundang kekhusyuan sehingga hati pun bergetar tatkala mendengarnya, mata pun berlinangan air mata. Ya, kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sungguh ya mau'izah yang kau berikan ini seakan-akan ini merupakan mau'izah terakhir. Ya, seakan-akan engkau dengan mau'izah ini ingin mengucapkan selamat tinggal, nggak lama lagi. Maka dari itu tolong berikanlah kami wasiat apa yang harus kita jalankan. Terus Rasulullah menjawab, usikum bittaqwallah wa sam'a wa ta'ah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk melazimkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung, walaupun saya nggak ada, tetaplah bertakwa. Wa sam'a wa ta'ah, dan mendengar dan taat kepada perintah ya, kepada perintah dari ulil amr, walaupun yang akan memerintah Anda itu adalah hamba sahaya dari Afrika, budak hitam sekalipun, yang mungkin dalam pandangan antum itu nggak layak ya. Kalau memang sudah terjadi ya taatlah demi menjaga stabilitas, selagi dia nggak memandangkan kekufuran secara terang-terangan, tidak melarang kegiatan-kegiatan keagamaan ya,
untuk persatuan nggak usah bikin keributan, dalam artian nggak perlu harus ada perebutan kursi. Yang terpenting maksud-maksud dari turunnya syariat itu sudah bisa berjalan di suatu negeri, ya. Selebihnya kita bantu supaya bisa terbangun keadilan dengan baik. Ini walaupun nanti akan kita ketahui nggak, yang namanya hamba saya nggak ada gambarannya mungkin dia akan diangkat kecuali kalau dia menggunakan kekuatannya, ya, asyaukah. Fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Karena kenapa kata baginda Nabi, ya, yang hidup setelahku itu pasti akan menjumpai banyak perselisihan pendapat, ya. Maka dari itu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka dari itu berpeganglah teguh kalian semua dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin dan para khulafa, para pemimpin ya setelahku yang rasyid, ya, yang berada pada petunjuk dan mendapatkan taufik menuju kebenaran. Addu 'alaiha bin nawajid, genggamlah walaupun harus menggenggam dengan gerahammu, genggamlah dengan kuat. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hatilah Anda dari melakukan perkara yang baru dari agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru agama itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengomentari derajat hadis ini dengan berkata haditsun hasanun sahih. Kemarin kita sudah bahas, ya, sudah bahas gambaran mau'izah. Jadi Nabi Muhammad SAW mau'izahnya itu menyentuh, dan mau'izah, rahasia mau'izah yang menyentuh itu mau'izah yang keluar dari hati yang bersih, hati yang ikhlas, ya, dari pribadi yang mengamalkan ilmu apa yang dia sampaikan. Ya, kemarin kita sudah bahas. Nah, tapi kalau misalkan mau'izah itu nggak berangkat dari hati yang ikhlas, nggak berangkat dari contoh yang baik, ya, maka biasanya nggak akan berefek, ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, iya. Kemarin sudah kita bahas ceritanya, ya, sampai akhirnya ada ulama yang berkata, kenapa sih ulama sekarang nih, iya, banyak manusia yang nggak terpengaruh dengan ajakannya, dengan nasihatnya sebagaimana pengaruhnya salaf dulu. Terus akhirnya kemarin kita tutup bahwa orang salaf dulu mereka tuh melek bangun, dia ngebangunin orang yang tidur, iya, yang dibangunin, yang tidur dibangunin, dia bangun. Tapi kalau ulama sekarang tidur ngebangunin orang yang mati. Lah bagaimana ceritanya orang tidur bangunin orang yang mati, gitu. Nah, kemudian kelanjutan yang dapat kita kupas, ya, menyingkat waktu kita karena udah baca hadis ini berulang kali, insyaallah kita nggak diharamkan dengan keberkahan pembacaan hadis ini. Kita langsung saja. Nabi di situ berwasiat, usikum bitaqwallah. Jadi yang namanya takwa Allah itu harus terus dilazimkan, ada nabi atau tidak ada nabi. Iya, yang namanya nabi manusia yang pasti akan mengalami kematian, iya, kematian natural sifatnya, walaupun nabi manusia tapi tidak seperti manusia lain, iya, tapi ya itulah kenyataan dan itulah takdir. Nah, bukan berarti ketika nabi tidak ada terus kita tinggalkan semua yang dulu Nabi perintahkan, iya. Artinya Nabi mewasiatkan teruslah melazimkan takwa Allah, karena yang namanya takwa Allah itu adalah wasiatnya Allah.
buat generasi terdahulu, buat generasi belakangan. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh Allah telah mewasiatkan buat orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal manusia. Nah, kemudian wasam'a wa ta'ah. Konteks ini sekarang ada tambahan wasam'a wa ta'ah. Nah, ini tujuannya untuk apa? Meminimalisir terjadinya perselisihan. Kita harus ada pada satu komando. Iya. Makanya ada satu kaidah fiqhiyah yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya seorang hakim itu akan mengangkat perselisihan. Artinya ketika ada perselisihan pendapat, tapi kalau udah hakim mengambil keputusan harus ditaati semua. Tujuannya perkara nanti ini hakim salah memutuskan atau tidak salah, ya itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah menjaga kewajiban kita sebagai rakyat, ya, sebagai orang yang dipimpin, begitu. Ingat, selagi ini bukan perkara yang maksiat. Kenapa? Karena la ta'ata li makhluqin, ya, fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada bentuk ketaatan yang harus dipersembahkan untuk makhluk, ya, di saat yang sama kita bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bentuk ketaatan yang mengundang maksiat. Jangan sampai bentuk ketaatan kita sama makhluk itu adalah maksiat itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya. Selagi kalau pemimpin udah mengatakan jangan sholat, jangan didengerin. Enggak dikasih sholat, perang, berontak, mati ada dalam kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama jangan diganggu. Selagi agama aman, nggak masalah. Iya. Nah, tapi walaupun teruslah berusaha orang-orang cerdik pandai dari kalangan umat Islam untuk berupaya bisa mengendalikan situasi supaya sesuai dengan aspirasi umat Islam. Itu penting. Iya. Tapi intinya kritikan boleh, tapi kalau udah keputusan jatuh, ya, dan keputusan itu tidak merugikan agama, ya, dan bisa ada jalan lain yang lebih damai, maka kita taati yang menjadi keputusan itu. As-sama' wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun anggap yang mimpin kita orang yang menurut antum mungkin lebih rendah dari antum, walaupun nggak ada yang namanya, ya, klasifikasi sosial dalam agama Islam. Dalam agama Islam yang namanya makhluk Allah, manusia itu sama di mata Allah semuanya. Nggak ada yang memuliakan mereka kecuali iman dan takwa. Iya. Andaikan seorang hamba sahaya, kalaupun mungkin itu terjadi, maka tetap taat demi mengurangi kegaduhan. Nah, ini juga seakan-akan kayak ada isyarat dari mukjizat baginda Rasulullah SAW bahwa Rasulullah nanti Rasulullah seakan-akan tahu bahwa ada fase di mana nanti hamba sahaya memimpin kalian. Ada namanya, ya, itu khilafatul abid. Ada di masa keislaman itu pernah terjadi. Contohnya di sini disebutkan oleh Imam Al-Jurjani sebagai orang Mesir. Di Mesir sendiri pernah dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Dikatakan di sini pernah, ya, memegang tampuk kepemimpinan Mesir di suatu masa seseorang yang bernama Kafur al-Ikhshidi. Ini seorang hamba
Habasyian, hamba-hamba Afrika yang apa? Yang sudah pernah dikebiri sama tuannya. Tahu kebiri gak? Kambing dikebiri. Nah, dikebiri. Orang dulu yang namanya siapa namanya? Hamba sahaya tuh dianggap seperti binatang. Ya, tujuannya mungkin supaya biar bisa masuk keluar masuk di rumahnya, nggak bisa nggak dicurigain, nggak bisa biar nafsunya hilang terhadap wanita. Itu pernah memimpin. Yang rahasianya ini dah idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Iya, pernah di sini dikisahin menarik. Pernah di masa kepemimpinan dia seorang penceramah berceramah, min hawanid dunya 'ala Allahi annahu a'taha li khusyi. Kalian tahu apa bukti dunia itu hina di mata Allah? Dunia ini dikasih sama hamba, nyindir nih sama seorang hamba sahaya yang apa? Udah dikebiri. Terus sampai ini omongan ke si kafur ini sebagai rajanya. Akhirnya mau dikasih hukuman. Orang tersebut dikasih dendanya besar, ya, 100 dinar. Wah, sampai akhirnya subhanallah nggak lama ada gempa nih, sebagai tanda murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebahagian pujangga pinter, dia bisa ngejilat, tukang ngejilat. Dia bikin syair begini, ma zulzilat misru min khawfin yuradu biha lakinnaha raqasat min adlikum taraba. Mesir, ya, tidaklah Mesir itu bergoncang karena perkara yang ditakuti yang terjadi di Mesir, tetapi bumi ini menari karena keadilanmu, ya, sambil seraya berdendang, ya, dipuji nih. Jadi ini bumi ini lagi goncang, bukan lagi marah, lagi nari karena seneng ada ente. Akhirnya nih orang ini raja yang hamba saya ini merasa gembira, ya, akhirnya dikasih nih orang duit. Penjilat kita kalau mau banyak duit, ya jadi penjilat penguasa paling gampang, ya enggak? Jadi buzzer katanya zaman sekarang, ada buzzer, ada satu perusahaan, ya, kerjaannya bikin fitnah aja udah, kerjaannya cari data untuk menjatuhkan orang yang lawan politik. La haula wala quwwata illa billah. Itu udah menjadi kerjaan sekarang tuh, udah menjadi tren, udah menjadi satu perusahaan besar dalam dunia perpolitikan. Wal iyadu billah. Iya. Jangankan di sini disebut juga, nggak usah bahasa Mesir juga pernah dipimpin oleh perempuan. Nggak usah panjang-panjang nih kita ngomong begini, kita juga pernah dipimpin sama perempuan. Iya, kita juga pernah dipimpin sama perempuan. Intinya kita memang terus terang agak khawatir dengan sistem kepemimpinan yang ada sekarang ini. Karena kalau menurut hemat Al-Fakir ini sudah jauh dari nilai Pancasila itu sendiri. Ya, nilai Pancasila itu di situ dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi memang yang memiliki negara, yang mengatur negara ini adalah rakyat, demokrasi. Tapi demokrasi di bawah pimpinan hikmah. Jadi ada nilai-nilai luhur, nilai keadilan, nilai kemanusiaan, ya, yang dimiliki oleh pribadi-pribadi ahli hikmah, hakim, orang-orang hakim. Nah,
kerakyatan dipimpin oleh mereka. Demokrasi tetap, tapi terkendali. Kalau udah bahasa dulu, demokrasi terpimpin. Kalau kayak sekarang demokrasi barat, yang terjadi apa? Akhirnya artis jadi anggota DPR, akhirnya mulutnya comel, cerita tentang gaji, akhirnya rakyat jadi cemburu, gajinya gede banget, la haula wala quwata illa billah. Artis jadi wakil rakyat, la haula wala quwata. Itu gimana ceritanya? Sekarang ente yang penting jadi orang terkenal. Ente berbuat keji sekarang. Ini sekarang yang tukang zina, tukang cabul, ya, bisa jadi manusia terkenal. Dia nyalek, dia menang. Musibah. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ya, tapi agama nyuruh kita udah jangan banyak bergerak. Kalau urusannya nggak ada sangkut pautnya sama agama, biarin. Tapi bukan berarti biarin, tapi tetap harus ada upaya dari orang-orang cerdik pandai dari kalangan umat Islam, ya, dengan cara yang terbaik untuk bisa menguasai kendali umat ini, ya, tanpa harus berambisi, dan tetap berpegang teguh kepada takwanya Allah dan bersikap hati-hati wara. Kemudian Nabi berkata, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Iya. Orang yang hidup setelah saya ini bakal menjumpai banyak perselisihan. Ya, nabinya nggak ada, panutannya nggak ada. Nah, tapi Nabi kan kasih tahu, pegang sunnah saya dan pegang para pemimpin yang rasyidin, para pemimpin yang berada pada jalur petunjuk, yang sudah berlalu, yaitu 4 khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan satu lagi Sayyidina Al-Hasan bin Abi Thalib. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-khilafatu ba'di 30 sanah. Ya, kepemimpinan yang benar-benar berada pada garis kenabian itu setelahku itu 30 tahun. Kalau diukur dengan masa kepemimpinan para khulafa plus Sayyidina Hasan, sampai turunnya Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, itu 30 tahun pas sebagaimana yang diramal oleh baginda Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, "Tsumma tasir mulkan 'adudan." Kemudian habis itu berubah sistem kepemimpinan menjadi berbentuk kerajaan absolut yang menggigit. Dan itu dari hadis ini mengisyaratkan, ya, bahwa hal ini tidak begitu diridhoi oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya jangan diikutin yang begini, tapi ikutin yang al-khulafa ar-rasyidin. Iya, al-khulafa ar-rasyidin. Kenapa? Al-khulafa ar-rasyidin itu dia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Tapi kalau udah monarki absolut, ya, nggak ada di situ ruang untuk rakyat. Ya, nggak ada kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Atau mungkin bukan monarki absolut, tapi demokrasi barat kayak sekarang ini. Ya, akhirnya takut-takut, ya, perempuan jalang jadi akhir rakyat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ikuti mereka, ya, demi mengurangi kekacauan. Kalau ngikutin Nabi, ya, apa? Maksudnya ikutin agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Terus al-khulafa ar-rasyidin, kenapa harus diikutin? Karena al-khulafa ar-rasyidin ngikuti jejaknya baginda Nabi, menjalankan agama sebagaimana yang diinginkan oleh baginda Nabi, yang sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Ikuti mereka. Iya, ikuti mereka. Di sini juga ada isyarat secara implisit bahwa pemimpin harus bisa seperti para khulafa ar-rasyidin, seperti Nabi Muhammad SAW, supaya rakyat merasa nyaman mengikuti mereka. Walaupun juga ada isyarat, kalaupun hasilnya beda, ya nggak mau sam'an wa ta'ah, demi mengurangi terus. Intinya begini, perselisihan nggak akan terjadi kalau semua ngikutin baginda Nabi dalam cara mimpinnya dan para khulafa ar-rasyidin.
Kalaupun nggak terjadi, pasti akan ada keributan. Meminimalisir keributan supaya tidak ada chaos, jangan masing-masing ngangkat pedang cuman gara-gara urusan tampuk kepemimpinan. Sama nuwatan selagi nggak menyentuh urusan agama. Itu wasiat dari baginda Nabi supaya kita bisa hidup tentrem, ya nggak terganggu urusan agama kita dan urusan penghidupan kita. Iya. Jadi para sahabat ini masya Allah ya, seperti orang-orang seperti Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Cuman ada yang kayak Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur yang khadimus salaf yang masih ada sekarang, katanya lagi sakit. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya demi manfaat, ya, untuk memberi manfaat kepada umat. Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, dia punya pandangan beda tentang maksud Al-Khulafa Ar-Rasyidin di sini. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sunnah bukan sunnah artinya sunnah-sunnah yang diterangkan dalam ilmu Islam, iman dan ihsan. Kan pernah hadis di urutan kedua berlalu bahwa malaikat Jibril pernah datang ngajarin urusan agama, ya, terus dengan rupa manusia bertanya sama Nabi, ya, terus ditanya tentang Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nabi pun menjawab dan dibenarkan jawabannya. Kemudian ada pertanyaan keempat, apa? Tentang kapan hari kiamat. Hari kiamat itu arti tentang apa? Kiamat itu kehancuran yang terakumulasi. Kan ada hadis-hadis baginda Nabi yang tadi saya sebutkan, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Apabila urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Sa'ah di sini artinya kehancuran. Nah, kehancuran yang terakumulasi yang besar secara hukum sebab akibat dan memang itu adalah takdirnya Allah, adalah wujudnya berupa kiamat besar nanti. Kenapa kiamat itu terjadi? Selain memang itu takdirnya Allah, tapi kiamat itu pun juga terjadi pasti ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah kehancuran yang sudah merajalela di muka bumi, penyelewengan yang sudah merajalela di muka bumi. Nah, di sini dikatakan mata sa'ah, kapan hari kiamat, mal mas'ul anha bi'alamin sa'il. Yang ditanya bukan berarti lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya ente yang bertanya sama saya yang ditanya sama-sama nggak tahu kapan itu hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Terus ya udah, tanda-tandanya hari kiamat apa ya kan? Nah, disebut tanda-tanda hari kiamat apa? Di antaranya antalidal amat rabbatah. Kalau udah sekiranya antum ngelihat ada seorang budak perempuan melahirkan anaknya. Ada yang bilang ini kata kiasan, kalau udah seorang anak ngatur orang tuanya, udah kurang ajar. Nah, ini namanya kerusakan loh. Ini namanya salah satu bentuk fasad, salah satu bentuk kerusakan dalam sistem yang semestinya terjadi. Nah, ini tanda kiamat dekat. Terus wa antaral hufatal ulatal wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kalau antum sudah ngelihat ya orang yang biasa telanjang kaki, orang yang biasa telanjang badan, orang yang biasa hidup sederhana, nggak ngerti urusan negara, ya nggak ngerti urusan ekonomi kalau kata Habib Abu Bakar, ya nggak. Terus yang biasa ngangon kambing, orang-orang sederhana, orang bodoh, secara tidak langsung nih orang bodoh. Apa? Ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maksudnya apa berlomba-lomba meninggikan bangunan? Di sini ada ifsad, ada fasad, ada kesalahan penyaluran anggaran,
Buat apa anggaran dikeluarin gede-gedean cuman main bangga-banggaan, main gede-gedean bangunan. Nah, di sini ada kerusakan sistem. Paham nggak antum? Nah, maksudnya tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad itu umumnya gambaran tentang kerusakan. Kerusakan artinya jangan sampai kita mengikuti mereka ini di satu sisi, tapi di sisi lain ada tanda-tanda kiamat, ada sosok-sosok yang patut dijadikan panutan seperti kedatangan Imam Mahdi, kedatangan Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Artinya di sini apa? Selain kita harus menguasai Islam, iman dan ihsan kita juga harus tahu dalam mengambil sikap sikap dalam berjalannya waktu, berjalannya zaman. Siapa yang harus kita loyal kepadanya, siapa yang harus kita berlepas diri darinya. Al-wala wal bara disebutnya. Nah, di sini dengan mempelajari ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat, kita bisa tahu cara mengambil sikap yang baik. Jadi dalam supaya agama ini lestari dengan baik, selain kita harus kuasain Islam, iman dan ihsan, kita juga harus pandai mengambil sikap. Nah, sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah pengambilan sikap. Ente perhatikan, kita kalau belajar sejarah, lihat bagaimana terjadinya kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang namanya kepemimpinan pasti sedikit ada slack, tapi ujung-ujungnya teredam dengan sendirinya. Selesai. Waktu Sayyidina Abu Bakar, antum baca sejarah, sempat ada kegaduhan, tapi karena orang-orang berakal yang ada di atas selesai, termasuk Sayyidina Ali saat itu. Nah, pernah Sayyidina Ali berkata begini, pernah Sayyidina Ali ditanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa sih di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar stabilitas politik tuh aman-aman aja, tapi di masa antum ini agak gaduh nih, banyak perang nih, disindir Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan rakyatnya adalah saya. Paham? Tapi di masa saya, pemimpinnya adalah saya, rakyatnya adalah Anda. Sayyidina Ali waktu jadi rakyat, dia tahu cara mengambil sikap, dia nggak mau gaduh, megang apa yang diajarin sama baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maksudnya kita juga di saat melihat perselisihan yang akan terjadi setelah peninggalan baginda Rasulullah SAW, kita ambil cara mengambil sikap demi terjalinnya tertumbuhnya kedamaian. Ambil cara-cara Khulafa ar-Rasyidin. Walaupun mereka sempat ada silang pendapat, tapi ujung-ujungnya ada cepat diredam sehingga stabil. Beda di masa Sayyidina Ali yang saat itu rakyatnya adalah rakyat yang nggak ngikuti apa yang menjadi wasiat baginda Rasulullah. Sayyidina Ali sebagai pimpinan tertinggi harus mengambil keputusan keras karena ada penyelewengan yang amat sangat besar yang udah dikatakan sebagai al-baghi. Istilahnya al-baghi di sini apa? Pemberontakan yang nggak ada dasar, yang tidak berdasar, atau yang berdiri di atas dasar yang nggak bisa diterima. Ya kan? Di situ Sayyidina Ali memeranginya. Nah, artinya ikuti mereka di dalam mengambil sikap. Syuf, anak kasih tahu terakhir. Penting untuk mempelajari tanda-tanda hari kiamat supaya kita tahu, sadar kita ini sekarang ada di posisi mana. Kita ini sekarang ada di zaman yang diceritain sama Nabi nih, lagi zaman apa nih. Jadi kita harus pandai bisa mengambil sikap sesuai dengan informasi yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau kita nggak pandai di dalam memahami ini,
kita bisa berbahaya. Sekarang anak mau nanya, berapa banyak dari kalangan ulama kita ya yang dia ahli dalam ilmu Islam, ahli dalam ilmu iman, ahli dalam ilmu ihsan, tapi dia tidak mengindahkan tentang pemahaman tentang tanda-tanda hari kiamat, akhirnya malah dia jadi tunggangan politik atau nggak dimanfaatkan untuk sesuatu yang tertentu. Nah ini penting ya, penting. Selain kita harus membenahkan diri kita juga harus sadar kita ada di posisi mana dan apa sikap terbaik yang harus kita ambil. Maka ada suatu zaman di mana sikap terbaiknya adalah diam. Ada satu zaman yang Nabi bilang sikap terbaik di saat zaman itu terjadi adalah diam, jangan ikut campur. Ada. Nah ini gambaran supaya meminimalisir jangan sampai akhirnya kehancuran segera terjadi. Nah ini kira-kira apa yang dapat kita ambil manfaat melalui hadis ini. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan lebih bahas lagi terkhusus masalah sunnah yang dimaksud, sunnah Islam, iman dan ihsan ini, sunnahnya baginda Nabi yang akhir-akhirnya kita mengikuti ulama-ulama ahli fikih dalam hal menata negara. Nah ini penting, nanti akan kita ketahui. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk saya pribadi dan kita semuanya. Insya Allah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها